Urang Maria ho, Urang Maria ho limoluni, adogo Tuhan. Saudara, ini adalah tambak Raja Pangkalamei di Desa Hutagareja, Lubuk Pining 2. Kalau kita perhatikan, saudara, tambak ini berada persis di sebelah gereja HKBP Lubuk Pining. Sangat kontras jika kita pautkan dengan latar belakang seorang Raja Pangkalamei yang tidak lain adalah seorang tokoh fenomenal dari keturunan marga Tobing yang terlibat langsung dalam peristiwa tragis yang dialami oleh dua misionaris asal Amerika Utara, yaitu Munson dan Liman. Baiklah saudara, akan kita coba mencari informasi kapan ini didirikan. Tahu sedia tahu kamu inang tugunon. Ima ni benda sih. Halo. Iya. Ido teh isi baru dibayanon. Nasi. Dengar dia no, tugon alai. Kosong tu pedang Mercedes de Vecchio Parma kan. Oh, jadi tahu 1910 baru Mercedes teh. Oh, dia mula songon inang sendiri tiga generasi macam nupungon. Nah. Tiga generasi apa? Hah? Empat deh. Itu tuh. Raja Pangkalamei baru opung ni bapak. Abang pungi bapak iya. Isi korna. Bono na tu kami. Na tu kami oputurang amat nomor 2 batong opunang. Oh, oputurangan korna. Oh, imat sampai tu inang. Opak generasi teh. Oh, piga nak diopung Raja Pangkalamei. Oh, 5. Ayo mau di sini. Sorong do. Oh, na dibungo na teh. Emper lambang 5 anak na dia teh. Dibotoin nang do ka korne. Ka korne botoin nang do. Korne anak nih. Kalau na tu kami dah buat mang. Oh. Kan? Turangan. Alai di tinggal di sekitar udah suruh gelengan alimon. Nani. Mamang matunan ini anak Pangkalamei. Ngabil muda di tanah. Utana dia. Dia beriban. Hutaha gorna. Lupi. Maksud tuh kan lubu ini kan luas tuh. Hutaha gorna maksud tuh. Hutana ini? Lubu pining 2. Oh, lubu pining 2. Itu toh. Memang itu rasanya dulu teh. Songonnya mah tempatnya contohnya tempat ni tulang belulang sonari kan gorni lubu hariara na julu. Sonari gabi huta hariara kan. Ini nak maksud tong. Sudah dulu pining. Jadi ini parumah do. Nah, bodoh bina. Oh, opung do berarti ada. Oh, marga halal. Sinaga. Ya, inang Boru Tobing, salah satu keturunan dari Raja Pangkalamei yang tinggal di desa ini. On HKBP Lubuk Pining, olah ni do pardon. Gordi tahu na hari nang. Olah ni do. Gordi tahu, tak gordi tahu. Hutagareja. Oh, Hutagareja. Itu nah hudok. Oh, itu nah hudok kan. Hutagareja Lubuk Pining itu kan. Iya saudara, tidak ada yang tahu apakah Raja Pangkalamei sudah menjadi Kristen semasa hidupnya, sehingga tugu peringatan ini dibangun dan diletakkan di samping gereja. Beliau adalah seorang raja yang pernah berkuasa di daerah Lubuk Pining, yang merupakan salah satu tokoh fenomenal yang menjadi seorang raja yang berkuasa di desa Sisakak Lubuk Pining ini ketika kedatangan dua misionaris Munson dan Liman, dan menjadi tokoh utama dalam peristiwa tragis yang dialami kedua misionaris tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1834 dan hingga kemudian Tuan Nommensen datang ke Tanah Batak
tahun 1864. Tidak diketahui apakah Raja Panggalamei sudah menjadi Kristen atau belum. Tim Obor Tano Batak coba mencari tahu di mana persisnya desa Sisakak yang merupakan desanya Raja Panggalamei pada saat peristiwa tragis yang dialami Pendeta Munson dan Liman. Jadi tuh hutan sisa kaki apa itu nyado? Sana do kadele do. Ya. Puri di Jabon. Itu orang betul-betul di sini. Iya saudara, menurut warga tidak ada lagi bekas dari desa Sisakak, desanya Raja Panggalamei, ketika terjadi peristiwa tragis yang dialami dua orang misionaris asal Amerika Utara tersebut. Bekas nama tak. Gitu teh. Oh, boleh. Sekitar 3 kilo memang lumayan itu. Oh, tempat hutai. Hutai do. Oh, bagus. Itu malu Nabi Notoni itu di dia terjadi pembunuhan. Ini masih kan odo. Ini mah. Ada dua, ada musisan. Saya udah tenang. Oh, odo na pasti nate, mulosonya teh. Itu. Oh. Ya, baiklah saudara, kita coba menjajal kira-kira di sebelah mana itu desa Sisakak, desanya Raja Panggalamei yang disebut warga tadi sudah tidak ada lagi bekasnya. Ya, disebutkan tadi jalannya dari belakang rumah ini, dan kalau kita perhatikan di sini ada sungai kecil berbatu-batu. Ya, ini dia, banyak sekali batu-batunya saudara. Dan kalau kita perhatikan airnya juga sangat jernih. Mungkin disitulah masyarakat membersihkan diri. Dan di sana ada jalan setapak atau jalan tikus yang akan menuju ke daerah desa Sisakak yang sudah tidak berbekas lagi. Oke saudara, akan kita lanjutkan menuju desa Sisakak. Ya, banyak sekali batu-batunya di sini. Oke, kita teruskan menyusuri jalan ini. Jalan berbatu-batu. Ya, batunya besar-besar sekali. Dan seperti inilah modelnya sungai-sungai yang ada di tanah Batak. Banyak batu-batuan. Dan terlihat airnya benar-benar sangat jernih sekali. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ya, kita akan mengintari jalan setapak ya. Dan mudah-mudahan kita menemukan desa Sisakak, walaupun itu hanya bekas. Ya, kalau kita perhatikan di sini sudah mulai terlihat hutannya sangat lebat dengan rumput-rumput liar. Ya, ini kita lanjutkan lagi perjalanan. Tampaknya kita sedang menaiki bukit ya, di jalan setapak. Ya, tampaknya bukan hanya sungai yang berbatu-batu, tapi jalan yang kita lalui juga penuh dengan batu-batu besar. Oke, kita jalan lagi. Ya, sudah agak mulai capek saudara. Sementara ini perjalanan belum tahu sampai di mana, karena kita baru ini pertama sekali ke daerah ini. Ya saudara, tampak
Nampaknya sudah sampai di sini. Ya, kita lihat beginilah hutannya. Apakah ini bekas desa Sisakak yang dikatakan sudah tidak berbekas lagi? Di sinikah kejadian tragis yang dialami dua orang misionaris asal Boston, Amerika Utara pada tahun 1834 yang silam? Kita tidak bisa memastikan, tapi ini memang terlihat seperti bekas desa, namun sudah tinggal pohon-pohon besar di sini, dan pohon ini juga mungkin milik masyarakat. Ya, pohon-pohonan seakan tidak ada aura bekas pedesaan. Agak tandus juga terlihat, saudara. Di sinikah mungkin Raja Panggalamei bersama masyarakatnya pada tahun 1834 melakukan suatu peristiwa tragis terhadap dua orang misionaris yang datang dari Amerika itu? Ya, okelah. Sepertinya kita sudah cukup di tempat ini. Kita akan segera turun kembali, dan tentu saja kita juga tidak dapat memastikan bahwa inilah bekas desa Sisakak Lubu Pining.